Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan min afdalil a'mal wa jannatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kembali kita menambah wawasan kita tentang keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan sebagai sebagian daripada upaya kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan daripada bulan suci Ramadan tersebut yang sudah berada di depan mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan sehat walafiat jasmani rohani kepada kita, disertai kekuatan iman Islam dan tentunya kemampuan untuk kita selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Fayambaghi lil aqili, fayambaghi maka perlu lil aqili bagi orang yang berakal, ayya'rifa mengetahui hurmata hadza syahri, kemuliaan daripada bulan ini. Maksudnya bulan Ramadan. Wa yahfaza dan menjaga qalbahu, hatinya, fihi di bulan Ramadan, minal hasad dari adanya iri, dengki, wal adawati dan permusuhan. Sebetulnya kalau iri ada yang positif itu boleh. La hasada illa fitnaten. Ada yang negatif, itu tidak boleh. Kecuali dua macam iri yang boleh, bahkan bagus. Pertama, ketika melihat orang dikaruniai ilmu pengetahuan oleh Allah, maka dia manfaatkan ilmu pengetahuannya. Boleh kita iri dalam arti ingin mengikuti jejak orang seperti itu, bahkan ingin lebih daripada orang seperti itu, sehingga akan memotivasi kita untuk lebih semangat belajar, semangat mencari ilmu pengetahuan. Karena jelas dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan iman menjadi terarah. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ditawari Allah untuk memilih salah satu dari dua, al-ilmu wal mulku, ilmu pengetahuan atau kerajaan. Maka pakhtaro, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, sehingga dengan demikian diberilah Nabi Sulaiman ilmu pengetahuan, begitupun kerajaan. Tetapi kalau memilihnya kerajaan, belum tentu ilmu pengetahuan diberikan. Ini sesuai dengan janji yang
ada dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Selain daripada dua kelompok ini, tidak ada jaminan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebentar lagi datangnya bulan Ramadan, mari kita upgrade diri kita, kita tingkatkan diri kita, iman kita terus kita tingkatkan, kita perbarui sesuai dengan himbauan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, kalian harus selalu memperbarui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, bagaimana caranya? Qala, maka Nabi menjawab, aksiru, perbanyaklah oleh kalian an qauli, mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan kalimah thayyibah, kalimah hak, kalimah takwa, kalimah ikhlas, kalimah tauhid, kalimat yang merupakan kunci dari gerbangnya surga, yang kalau dibaca terus menerus oleh siapapun termasuk kita dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, maka itu akan menjadikan iman kita selalu terbaharui. Iman kita akan selalu bertambah, meningkat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi kuat. Semakin kuat iman kita, semakin tinggi derajat kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin tinggi derajat kita. Namun demikian, kita pun harus hati-hati. Ibarat pohon, semakin tinggi menjulang, semakin besar pula angin yang menerpanya, yang meniupnya, yang menggoyangnya. Sehingga begitupun iman kita, semakin kuat, ilmu kita semakin tinggi, ujiannya semakin berat, cobaannya, godaannya semakin berat. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan dua hal ini, iman dan ilmu. Ada iman harus ada ilmu. Maka bulan Ramadan kesempatan sebagai momentum kita meningkatkan keduanya dengan berpuasa Ramadan, dengan tarawih, dengan tadarus Quran, dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan itu, kita perkuat iman dengan pelajaran yang kita terima, dengan intensifnya kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadan, sehingga ada pasaran, ada target beberapa kitab yang akan dihatamkan di bulan tersebut, itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sehingga seiring seirama imannya diperkuat dengan ibadah, ilmunya ditambah dengan belajar. Kalaulah burung terbang karena ada dua sayapnya, kita ingin terbang laksana burung, dalam arti kita naik derajatnya semakin
membumbung tinggi. Kita pun harus punya dua sayap. Sayap yang pertama iman, yang kedua ilmu. Paham tum? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia dengan ilmunya, ingin akhirat pun dengan ilmunya. Ingin kedua-duanya, dunia akhirat pun dengan ilmunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya iri yang boleh bahkan bagus, selain daripada karena ilmu yang berkah manfaat tadi, juga harta yang halalan thayyiban yang digunakan di jalan Allah. Boleh kita iri melihat orang tidak sayang dengan hartanya, digunakan sedekah, digunakan menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin. Masya Allah, iri dalam arti timbul keinginan dalam hati, ingin kelak saya seperti dia. Ya Allah, beri saya kekayaan. Allahumma amin. Agar saya bisa menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin. Apalagi santri. Dalam kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulam Topik dikatakan memberi derma apapun ya, mau uang kek, mau makanan kek, minuman kek, pakaian kek, kepada santri itu keutamaannya seperti menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, emas sebesar gunung Uhud harganya berapa? Saking besar nilainya bersedekah kepada santri. Itu baru kepada santrinya, apalagi kepada kiainya. Ya, paham tuh? Nah, jadi kembali lagi bahwa persiapan wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita untuk Ramadan itu sangat penting agar kita sukses nanti di bulan Ramadan, agar kita tidak gagal. Allahumma amin. Maka yang paling utama dan pertama adalah hati kita bersihkan. Bagaimana bisa seseorang masuk ke bulan yang suci, dianya kotor? Ya, Ramadan kan bulan suci. Kita akan masuk ke sana untuk agar sukses, kita pun harus berusaha. Sucikan dulu hati kita. Jangan ada iri yang negatif. Jangan ada dengki kepada siapapun. Wal adawa, jangan ada permusuhan lil muslimin, terhadap sesama orang Islam. Wa ma'adzalika, dan bersama itu semua yakunu khaifan, hendaklah kita takut wa khosyan, dan khawatir Allah kepada Allah. Ayak balu, apakah Allah akan menerima saumah puasanya amla atau tidak. Nah, kita harus takut, harus khawatir, was-was hati ini, apakah nanti masuk Ramadan saumnya diterima atau tidak. Itu harus menjadi beban pikiran.
sehingga akan mendorong kita untuk berusaha. Harus puasa kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Penuhi syarat rukunnya, siapkan ilmunya. Ketika kita saum di bulan Ramadan, nanti ketika kita tarawih dan ibadah lainnya didasari ilmunya, maka akan timbul optimisme. Betul nggak? Betul nggak? Nah, setelah timbul optimisme, besar hati kita diterima puasa kita. Kemudian kita akan yakin, bukan takabur, awas, bukan sombong. Ah, pasti puasa saya diterima Allah. Wong rukun salatnya udah saya penuhi. Wong didasari ilmunya. Nah, bukan takabur, bukan sombong, tapi yakin. Ya, beda. Yakin. Nah, kalau yakin positif, karena adanya dalam diri sendiri kan, di dalam hati kan. Tapi kalau takabur, sombong, negatif, karena adanya di luar, karena berpotensi sum'ah. Ibadahnya ingin dilihat orang, itu riya. Ibadahnya ingin didengar orang, ingin terkenal, nah itu sum'ah. Itu semua menggagalkan daripada ibadah kita. Fahim tuh? Haitsu qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadahnya mereka yang takwa. Sehingga ayatnya tentang puasa itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Karena puasa yang pasti diterima Allah itulah yang disertai takwa. Itulah yang berefek takwa. Janji Allah yang pasti diterima amal ibadah itu dari yang bertakwa. Perhatikan, belok dulu sedikit tentang takwa. Kayak ini penting. Berapa hurufnya coba? Ta, qaf, waw, dan alif yang asalnya dari iya. Alif bingkang itu kan, alif maksurah kan, kan nulisnya taqwa gitu kan. Itu masing-masing ada artinya. Taknya dari tawadu. Jadi orang takwa itu harus tawadu, harus rendah hati, tidak tinggi hati, apalagi takabur, apalagi sombong. Ah, saya mah apa? Saya mah bukan apa-apa. Saya mah tidak bisa apa-apa. Saya mah tidak punya apa-apa. Nah, harus merasa seperti itu. Man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Jangan khawatir. Itu sudah automatically, ya, rendah hati diangkat derajatnya, tinggi hati turun derajatnya. Nah, maka huruf pertama dari takwa itu rendah hati, tawadu. Ya. Nah, merasa diri paling hina, merasa paling rendah, merasa paling bodoh, merasa paling kotor, merasa paling
dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua qaf, tako, kan? Qaf itu dari kata qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya. Ayo bareng, qanaah itu artinya apa? Sehingga Nabi bersabda, al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah simpenan investasi yang tiada akan ada habisnya. Karena orang akan selalu merasa enjoy, akan selalu merasa happy hatinya kalau menerima apa adanya. Tempat, ya mau bagaimana lagi, menerima apa adanya. Memang adanya seperti ini kan. Pakaian, menerima apa adanya. Makanan, menerima apa adanya. Enggak protes. Kalau protes capek. Ya, kalau tidak mau menerima apa adanya, tidak ikhlas dengan keadaannya, capek. Sehingga dia akan merasa terpaksa terus dengan tempat yang dia tidak menerima apa adanya. Dia merasa terpaksa, akhirnya tersiksa. Pakaian tidak mau pakai yang ada karena melihat orang lain pakaiannya, wah, gonta-ganti yang baru terus, yang bagus, yang bermerek. Sarung, orang lain pakainya Samarinda, kamu pakainya Samarengkel. Kalau enggak menerima apa adanya, kamu terpaksa, akhirnya tersiksa. Jangan terpaksa, tapi harus memaksakan. Beda enggak? Beda enggak? Sholat males kan? Ngaji males kan? Tapi kita ingat, sholat ngaji itu perintah Allah, ibadah. Kalau kita kerjakan, kita untung. Kalau tidak, kita rugi. Nah, maka kita memaksakan diri. Akhirnya kan, dari asalnya memaksakan, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sulit untuk ditinggalkan. Betul gak? Nah, jangan terpaksa, apalagi karena dipaksa. Sholat, terpaksa, dipaksa. Ngaji begitupun, hasilnya negatif, hasilnya nol, karena dia akan selalu merasa tersiksa dan tidak akan berpotensi untuk menjadi kebiasaan kalau terpaksa atau dipaksa. Sulit untuk menjadi kebiasaan. Nah, kalau memaksakan dulu, nanti lama kelamaan, betul nggak? Jadi terbiasa. Karena kalau memaksakan itu timbulnya dari diri sendiri. Kalau terpaksa atau dipaksa itu dari orang lain. Coba, tolong pahami. Ya, kalau memaksakan memang berat awalnya, tapi nanti lambat laun menjadi ringan. Susah awalnya, lambat laun menjadi mudah. Allahumma amin. Kuncinya
qanaah. Apa artinya? Menerima apa adanya. Jangan lihat kepada orang lain. Kalaupun mau melihat kepada orang lain, urusan dunia itu lihatnya ke bawah. Agar syukur. Kita pakaiannya sederhana. Lihat mereka, ada yang pakaiannya sudah lusuh, sudah sobek-sobek, sudah bolong-bolong. Yang pakai pakaian bolong-bolong, sobek-sobek, masih bersyukur dibandingkan mereka yang tidak punya sehelai pakaian pun. Ada kan? Ada. Kamu punya jaket walaupun nggak bermerek, bersyukur dibanding orang lain pakai jaketnya minjem. Minjem pun awas, jangan kebiasaan. Kadang-kadang yang punya malah susah mau pakai. Ya. Nah, jangan. Dan harus ingat, kamu sholat pakai bajunya pinjem, pakai sarungnya pinjem, berarti pahalanya kamu enggak utuh, enggak full. Ayo, untung apa rugi? Pahala sholatnya dibagi dua, untuk kamu dan untuk yang dipinjam bajunya oleh kamu, yang dipinjam sarungnya oleh kamu. Nah, itu yang harus ingat. Sekali-kali ya karena memang perlu atau karena butuh, kita belum punya, pinjam boleh, tapi itu jangan menjadi kebiasaan, apalagi sampai menjadi penyakit. Suka ada penyakit senang pakai barang orang lain. Tolong, yang sudah terkena penyakit itu harus diobati, karena itu berbahaya, bisa menahun bahkan bisa menular. Senang pakai barang orang lain. Justru harus sebaliknya, senang punya barang dipakai orang lain, apakah dipinjamkan harus ikhlas, apalagi diberikan. Ya, apalagi diberikan. Itu namanya belajar kaya. Mau kaya enggak? Nah, harus belajar. Belajar kaya itu senang menolong. Senang menolong. Enggak susah ngasih pinjam orang, enggak susah berbagi kepada sesama, kepada teman. Walaupun punyanya sudah sedikit, tapi ya senang berbagi. Nah, itu dia belajar kaya. Insya Allah nanti dia akan kaya. Tapi kalau kalau sebaliknya, senangnya malah dikasih, gak pernah dia ngasih. Senangnya malah dia minjem, kalau dipinjemin marah. Nah, maaf, berarti dia belajar miskin. Berarti dia sedang latihan miskin. Bagaimana jadinya kalau sampai dewasa, kalau sampai tua, kalau sampai nanti berkeluarga, kita seperti itu. Na'udzubillah. Jadi tinggal pilihan, mau latihan kaya, harus menerima apa adanya. Jangan
pernah kita kalau bukan karena terpaksa minjem ke orang, pakai barang orang, apalagi minta-minta. Kalau bukan karena sangat terpaksa, jangan. Justru kita harus memaksakan, mau menolong kepada orang, mau memberi, mau berbagi. Itu belajar kaya, itu latihan kaya, insya Allah akan kaya. Amin ya rabbal alamin. Fahim dong? Nah, orang takwa, taknya tadi apa? Artinya rendah hati. Yang kedua apa? Qanaah, qofnya. Artinya apa? Menerima apa adanya. Punya duit, alhamdulillah. Uangnya habis, bekalnya habis, sabar. Insya Allah. Gak usah marah-marah, gak usah jadi ngelamun, gak usah jadi turun semangat belajar. Ngajinya loyo, sekolahnya males. Kenapa? Bekal habis. Jangan begitu. Jangan begitu. Belajarlah tabah. Belajarlah tabah. Ya, makan. Gak usah kita protes. Seadanya. Apa adanya. Syukur kita itu mending ada nasi untuk dimakan, walaupun lawuh apa adanya, dibanding mereka yang tidak punya nasi sedikit pun. Ada yang pagi makan, sore tidak, sore makan, pagi tidak. Ada yang dari pagi sampai sore belum makan. Ada yang beberapa hari belum makan. Apalagi nun jauh di sana, di Afrika, di Ethiopia, bukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka kelaparan. Sekedar untuk minum pun air itu susah. Kalaupun ada, jaraknya jauh, harus ditempuh. Itu pun berbagi, dan airnya pun keruh. Bukan hanya berbagi dengan sesama manusia, dengan binatang bahkan. Kotoran binatang pun jadi makanan, saking enggak adanya yang harus dimakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang bagaimana kita? Fahim tuh? Mana kehujanan seperti sekarang, lagi turun hujan, mana lapar. Ada di antara mereka yang tidak punya tempat berteduh, di kolong jembatan, di pinggir jalan, tidak ada makanan. Karena apa? Karena jauh dari orang tua, karena jauh dari keluarga, karena tidak mengikuti nasihat orang tuanya. Sekolah dia gagal, dipesantrenkan kabur, akhirnya bertemu dengan kelompok yang gak jelas. Na'udzubillah. Mau pulang malu, gak pulang rindu, gitu kan? Mau pulang malu karena melawan kepada orang tuanya. Dari pesantren kabur, sekolah mabal, ngabisin biaya saja orang tua, akhirnya kan marah orang tua. Nggak jelas tempat,
harus kemana melangkahkan kakinya, nggak jelas. Akhirnya sengsara sendiri, akhirnya kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus sabar, qanaah, menerima apa adanya, insya Allah. Kemudian wow itu artinya warok. Warok itu teliti. Orang takwa harus teliti. Dipikir dulu kalau mau bicara, dipikir dulu kalau mau bertindak, dipikir dulu kalau mau ini mau itu, dipikir dulu. Itu warok. Mau apapun dipikir dulu. Tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak seenak dewe, tidak semau gue. Dipikir dulu, dipertimbangkan dulu. Dan yang terakhir, yakin. Apa? Yakin. Itulah takwa. Saya sebutkan tawadu, sebutkan semua. Pertama, tawadu, artinya kedua, qanaah, artinya ketiga, artinya keempat, satukan 4 huruf itu jadi taqwa. Itulah tujuan akhir diwajibkannya ibadah puasa Ramadan, agar kita menjadi takwa, karena Allah menjanjikan pasti menerima amal ibadah mereka yang bertakwa. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.